Halo semua, kembali lagi di channel Layar Cerita 21. Pernahkah kalian mendengar nama Elizabeth Bathory? Ia adalah wanita yang dikenal sebagai Countess Dara. Tapi, sebelum kalian menilai, mari kita lihat lebih dalam. Siapa dia sebenarnya? Apakah ia monster yang membunuh ratusan gadis? Atau hanya korban dari fitnah keji? Mari kita selami misteri ini bersama-sama. Dan kalian yang akan memutuskan di akhir nanti. Dengarkan baik-baik karena ini bukan kisah dongeng biasa. Ini adalah kisah tentang darah, kekuasaan, dan kegelapan yang mengintai di balik tembok-tembok megah. Jauh di pegunungan Hungaria, berdiri Kastil Cejte, benteng kokoh yang menyimpan rahasia paling kelam. Di sana hiduplah seorang wanita bangsawan, Elizabeth Bathory. Kecantikannya setajam pedang, dan kekayaannya tak terhingga. Namun di dalam hatinya tersembunyi sebuah kutukan ketakutan akan waktu, ketakutan akan kerutan yang akan merenggut kecantikannya. Ia akan melakukan apa saja untuk tetap abadi. Kehilangan yang membangkitkan kegelapan. Elizabeth menjalani hidupnya seperti ratu. Namun ketika suaminya, sang prajurit gagah Ferenc Nadasdi, gugur di medan perang, duka yang dialaminya berubah menjadi obsesi. Ia sendirian di kastil yang sunyi, dan di cermin ia melihat bayangan yang menakutkan. Bukan lagi gadis muda yang mempesona, melainkan sosok yang mulai layu dimakan usia. Dalam keputusasaan, ia memanggil pelayan-pelayan setianya yang juga menyimpan kegelapan di hati mereka. Mereka membisikkan sebuah gagasan kuno, sebuah legenda yang menjanjikan keabadian. Sang Countess berdarah. Kisah-kisah horor mulai tersebar dari desa-desa kecil di sekitar kastil. Gadis-gadis muda, sebagian besar pelayan dari keluarga miskin, menghilang satu persatu. Awalnya, tidak ada yang berani menuduh sang Countess yang begitu berkuasa. Mereka hanya berbisik-bisik. Gadis-gadis itu dicuri oleh roh jahat. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Di ruang bawah tanah Kastil Cejte, Elizabeth Bathory menemukan sumber keabadiannya. Bukan air mancur ajaib, melainkan darah. Darah gadis-gadis muda. Ia percaya bahwa mandi darah para perawan akan memulihkan kulitnya, mengembalikan masa mudanya, dan menjadikannya tak terkalahkan oleh waktu. Para pendengarnya akan tegang membayangkan setiap detail kekejaman yang tak terbayangkan. Ia menikam korbannya dengan jarum-jarum perak yang tajam. Ia menggunakan tang-tang panas untuk mencabut kuku. Ia mengikat mereka dan membiarkan mereka kedinginan hingga mati. Para pelayan setianya menjadi kaki tangan, membantu menyiapkan ritual-ritual keji ini. Semua demi memuaskan nafsu tak terpuaskan sang Countess. Jumlah korbannya terus bertambah, dari puluhan menjadi ratusan, hingga bahkan putri-putri bangsawan pun mulai menjadi targetnya. Penyelidikan dan pengkhianatan. Kegelapan tidak bisa disembunyikan selamanya. Desas-desus akhirnya sampai ke telinga Raja Hungaria. Raja mengirimkan Palatin Georgi Thurzo, seorang bangsawan yang pernah menjadi sahabat Elizabeth, untuk menyelidiki. Pada suatu malam yang dingin di musim dingin, Thurzo dan para prajuritnya menyerbu Kastil Cejte. Ketika mereka mendobrak pintu, mereka tidak menemukan perjamuan mewah atau pesta dansa, melainkan pemandangan yang menghentikan jantung mereka. Di dalam kastil, tergeletak mayat-mayat yang membusuk dan gadis-gadis yang masih hidup namun dalam kondisi yang mengerikan, menyedihkan. Bukti-bukti kejahatan Elizabeth terpampang nyata, tak terbantahkan. Thurzo dihadapkan pada dilema. Bagaimana mungkin ia mengadili seorang Countess yang begitu berkuasa? Hukuman mati akan memicu skandal besar dan perang saudara. Kurungan dan keabadian Elizabeth tidak pernah diadili di pengadilan umum. Alih-alih dihukum mati, ia dijebloskan ke dalam sel yang dibangun khusus di dalam kastilnya sendiri. Di ruangan itu, tidak ada jendela, hanya celah kecil untuk mengantarkan makanan. Di sanalah, dikurung dalam kegelapan yang ia ciptakan, Elizabeth Bathory mengakhiri hidupnya. Ketika ia meninggal, kisahnya tidak lenyap. Sebaliknya, ia menjadi legenda. Bisikan tentang Countess Dara dan Nyonya berdarah dari Cejte menyebar ke seluruh Eropa. Hingga hari ini, Kastil Cejte berdiri sebagai monumen bisu atas kekejaman yang tak terbayangkan. Mengingatkan kita bahwa terkadang, monster yang paling menakutkan bukanlah makhluk mitos, melainkan manusia itu sendiri. Apakah ia benar-benar monster? Atau hanya korban dari sebuah konspirasi? Jawabannya tersembunyi bersama tulang-tulang para korbannya, terkubur di bawah tanah kastil yang membeku. Mitos dan kebenaran sisi lain sang Countess. Penangkapan Elizabeth Bathory dan hukuman kurungan seumur hidupnya memang menjadi akhir dari babak hidupnya yang kelam. Namun ceritanya tidak berakhir di sana. Bahkan justru disinilah misteri yang sesungguhnya dimulai.
Benarkah Elizabeth adalah monster haus darah? Ataukah ia hanya korban dari permainan politik yang kejam? Fakta yang ditemukan, penyiksaan di bawah hukuman. Sebagian besar bukti yang memberatkan Elizabeth berasal dari kesaksian para pelayan dan kaki tangannya. Namun, perlu dicatat bahwa kesaksian-kesaksian itu didapatkan melalui penyiksaan yang brutal. Di zaman itu, penyiksaan sering digunakan untuk mendapatkan pengakuan yang seringkali tidak akurat. Motif politik dan ekonomi. Keluarga Báthory adalah salah satu yang paling kaya dan berkuasa di Hungaria. Elizabeth memiliki tanah yang luas dan kekayaan yang tak terhitung. Di sisi lain, Raja Matthias II terlilit utang besar setelah perang. Menjatuhkan Elizabeth adalah cara yang paling efektif untuk menyita kekayaannya dan melunasi utang negara. Bayangkan seorang bangsawan yang dikelilingi oleh musuh-musuh politik. Raja yang butuh uang dan para bangsawan lain yang iri dengan kekuasaan Elizabeth. Mereka tidak bisa membunuhnya secara langsung. Mereka butuh alasan yang sah, sesuatu yang begitu mengerikan sehingga tidak ada yang berani membelanya. Dan cerita tentang mandian darah menjadi alasan yang sempurna. Mungkin ia memang melakukan kejahatan, tapi cerita itu digelembungkan, dilebih-lebihkan, untuk memastikan ia tidak akan pernah kembali berkuasa. Warisan sang Countess abadi dalam kegelapan. Meskipun Elizabeth Báthory meninggal dalam kesunyian, kisahnya justru hidup selamanya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak karya seni, dari buku hingga film, bahkan video game. Ia dijuluki Countess Dracula, dan seringkali disalahpahami sebagai vampir yang haus darah. Kisah inspirasi. Cerita Elizabeth memengaruhi novel Dracula karya Bram Stoker. Meskipun Stoker mengambil inspirasi utama dari Vlad the Impaler, ide tentang bangsawan yang haus darah dan hidup di kastil terpencil sangat mirip dengan Báthory. Psikologi kegelapan. Kisahnya juga menjadi bahan studi bagi para psikolog. Apa yang membuat seseorang, terutama dari kalangan berpendidikan dan kaya raya, bisa melakukan kekejaman yang tak terbayangkan? Apakah ini karena kegilaan murni, trauma, atau kombinasi dari banyak faktor? Hingga hari ini Kastil Čechte, yang kini tinggal puing-puing, masih diselimuti aura misteri. Banyak pengunjung yang datang ke sana, merasakan dinginnya angin yang berhembus dan membayangkan kengerian yang pernah terjadi. Apakah di balik tembok-tembok itu ada hantu-hantu para korban? Atau hanya keheningan abadi yang menyimpan rahasia tentang kebenaran dan kebohongan yang saling bercampur? Elizabeth Báthory adalah cerminan dari kegelapan manusia, seorang wanita yang bisa saja menjadi korban politik atau monster yang sesungguhnya. Dan disitulah letak daya tarik ceritanya. Kita tidak pernah tahu pasti, dan ketidakpastian itulah yang membuatnya begitu menakutkan, begitu abadi. Selesai. Penutup dan pesan moral. Kisah Elizabeth Báthory bukan sekadar dongeng mengerikan dari masa lalu. Ia adalah sebuah cerminan pengingat abadi bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan bahwa kegelapan bisa tumbuh subur di balik kemewahan dan kekuasaan, bahwa obsesi jika dibiarkan bisa menelan seluruh kemanusiaan seseorang hingga tak bersisa. Elizabeth Báthory adalah bukti nyata bahwa kejahatan terbesar bukanlah apa yang kita lihat di permukaan. Seringkali kejahatan itu bersembunyi di balik senyum paling menawan, gelar paling terhormat, dan kehidupan paling mewah. Semoga kisah ini tidak hanya membuat kita merinding, tapi juga mengajarkan sebuah pesan moral yang sangat penting. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa tinggi jabatan kita, melainkan tentang seberapa baik hati kita dalam memperlakukan sesama. Karena pada akhirnya, warisan yang paling abadi bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan kebaikan yang kita tinggalkan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di Layar Cerita 21. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar dapat mengetahui apa yang terbaru di channel kami.